Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Yunda Putri dengan NPM 2335 10824 dari kelas 4. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek Arduino yang telah saya buat, yaitu password door lock system. Nah, jadi pada proyek ini memungkinkan kita untuk mengunci atau membuka kunci pintu menggunakan password yang dimasukkan melalui keypad. Nah, jadi proyek ini bisa digunakan untuk sistem keamanan pintu rumah, locker, atau tempat penyimpanan lainnya. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan cara kerja sistemnya dan fungsi dari setiap komponen yang saya gunakan. Oke, langsung saja di sini saya akan jelaskan fungsi dari komponen-komponennya. Nah, dimulai dari Arduino Uno R3. Nah, jadi Arduino ini berfungsi sebagai otak utama dari sistem. Nah, Arduino ini menerima input dari keypad dan mengontrol output seperti piezo LCD, relay, atau motor. Nah, jadi manfaatnya adalah mengatur alur logika dan proses verifikasi dari password. Nah, oke, itu adalah manfaat dan fungsi dari Arduino. Lanjut untuk yang ini. Nah, ini namanya adalah keypad 4x4. Nah, jadi ini adalah fungsinya yaitu digunakan untuk memasukkan password. Nah, jadi password yang telah saya buat atau yang telah saya setting itu akan dimasukkan di keypad 4x4 ini. Nah, jadi manfaatnya adalah input utama dari pengguna, seperti misalnya tombol, angka, seperti ini, dan juga simbol seperti bintang dan pagar. Lalu selanjutnya ada komponennya, yaitu LCD 16x2. Nah, jadi ini adalah fungsinya untuk menampilkan informasi. Misalnya di dalam sini nanti ada informasinya seperti enter password, access granted, atau wrong password. Nah, jadi manfaatnya sebagai antarmuka visual agar pengguna tahu status dari sistem tersebut. Nah, oke. Selanjutnya di sini komponennya ada piezo. Piezo di sini yaitu fungsinya untuk memberikan notifikasi suara saat input salah atau berhasil. Nah, jadi di sini saya setting jika misalnya piezonya bunyinya pendek saat tombol ditekan, dan juga nanti ada bunyinya panjang saat passwordnya itu salah. Nah, manfaatnya di sini adalah feedback. Jadi sebagai feedback suara sebagai tanda interaksi atau kesalahan dari penggunaannya nanti. Lalu selanjutnya di sini juga ada namanya micro servo. Nah, yang ini. Jadi ini adalah fungsinya untuk menggerakkan pengunci pintu jika password itu benar. Nah, jadi manfaatnya sebagai aktuator yang menggunakan kunci manual, bisa membuka atau menutup pintu secara otomatis. Nah, itu adalah komponennya. Lalu di sini juga saya buat ada gerbang logika. Nah, jadi pada gerbang logika di sini, nah itu terdapat di sini saya membuat gerbang logika NOT. Nah, ini juga saya akan jelaskan. Ini ada IC 74HC04. Nah, ini adalah IC-nya yang berisi 6 gerbang NOT. Jadi fungsinya untuk membalik logika input. Nah, jika inputnya itu 1 high, maka outputnya itu 0 atau low. Nah, nanti jika inputnya itu low, maka outputnya itu high. Nah, jadi fungsinya itu jadi ini diletakkan di tengah breadboardnya. Oke, selanjutnya itu ada LED-nya. Nah, LED-nya yang ini di sini berwarna merah. Jadi di sini akan menyala jika outputnya dari gerbang NOT adalah high. Jadi ini fungsinya jika nanti ininya digerakkan, maka dia akan menyala. Lalu di sini terdapat juga resistor. Nah, resistor ini adalah pembatas arus. Jadi resistor ini digunakan sebagai pull down resistor. Misalnya pada input, agar input logika itu tidak floating ketika tidak ditekan atau dihubungkan. Nah, selanjutnya juga ada ini power supply. Nah, power supply ini menyediakan tegangan. Nah, jadi fungsinya untuk tegangannya. Terus di sini juga ada multimeter. Nah, multimeter ini berguna untuk debugging. Jadi membuktikan bahwa gerbang NOT itu bekerja sesuai dengan teorinya. Oke. Jadi juga saya
ada beberapa kodenya di sini, ada beberapa codingannya. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit-sedikit dari codingannya. Nah, yang pertama itu ada include servo, include liquid crystal, dan keypad. Nah, jadi ini servo ini untuk mengontrol servo motor, lalu liquid ini untuk mengontrol LCD 16x2, lalu keypad ini untuk membaca input dari keypad 4x4-nya. Oke, selanjutnya di sini ada class password. Nah, yang ini. Nah, jadi class password ini itu untuk mengcustom class, untuk menyimpan, mengevaluasi, dan memproses sandinya. Nah, ini adalah class passwordnya. Oke, lanjut. Nah, yang ini lagi. Nih, passwordnya. Kan ini class passwordnya. Nah, passwordnya di sini disetting yaitu 0123. Lalu ini, kalau yang ini adalah susunan tombol di keypadnya. Nah, D, C, B, A. Nah, ini adalah susunan dari tombol keypad. Lanjut. Terus ada fungsi loop. Nah, fungsi loop ini itu adalah dia misalnya akan diblokir setelah 3 kali gagal. Misalnya setelah kita masukkan sandi itu 3 kali salah, maka dia akan diblokir. Nah, lalu dia akan dicoba lagi dalam waktu 2 menit. Nah, itu di sini juga ada fungsi dari door open. Nah, jika sandinya benar, maka servo itu akan membuka sudutnya yaitu 50. Membuka pintunya dengan sudut 50. Nah, jika salah maka dia akan berbunyi. Jadi sistem alarm, terus counternya gagal. Lalu di sini juga ada fungsi door locked. Nah, ini jika sandinya benar maka servo akan menutup pintunya yaitu sudutnya 110. Nah, jika salah maka alarm itu dan counter gagal. Sama seperti door open tadi. Oke, selanjutnya itu ada yang terakhir, yaitu adalah fungsi fire alarm sound. Nah, jadi ini adalah bunyi naik turun seperti sirine, yaitu sirine kebakaran yaitu sebanyak 8 kali. Nah, itu adalah fungsi dari fire alarm sound. Jadi itu adalah penjelasan singkat mengenai kode yang telah saya buat di sini. Oke, itu adalah penjelasannya. Maka kita akan langsung coba untuk simulasi dari projectnya. Oke, kita start simulation. Nah, lalu di sininya akan ada tulisan selamat datang. Oke. Misalnya kita masukkan sandinya yang benar yaitu 0 1 oh, ini salah, kita ulang ya. Oke. Ini kita masukkan sandinya yaitu 0 1 2 3. Lalu kita tekan D. Nah, sandi bernardi, maka pintunya terkunci. Nah, itu tanda jika suaranya pendek seperti tadi itu artinya dia berhasil. Nah, coba kita masukkan lagi untuk menutup pintunya. 0 1 2 3. Oke. Nah, maka pintunya itu akan terbuka dan juga pada mikroservonya dia berputar. Oke. Nah, lanjut di sini jika kita masukkan sandi yang salah. Kita coba ya. 0 0 0 0. Kita
masukkan saja. Ini dia salah, nah maka akan ada tulisan sandi salah. Oke, kita coba lagi ya. Kita masukkan sandi yang salah lagi. Kan. Oke, kita coba lagi. Nah, maka akan ada tulisan sandi salah lagi. Oke, tadi kan jika 3 kali dia akan terblokir. Nah, maka kita akan coba lagi 1 kali lagi. Apakah ini akan terblokir? Nah, kita coba. Nah, akan ada peringatan sandi salah lagi. Nah, karena kita sudah mencoba 3 kali tadi, maka akan ada tulisan akses diblokir dan akan dicoba lagi dalam waktu 2 menit. Nah, juga ini pada gerbang logikanya, jika dia aktif, maka lampunya itu akan hidup. Ini mati, maka lampunya juga akan mati. Oke, jadi itu adalah output dari project yang telah saya buat. Semoga apa yang saya buat itu dapat bermanfaat. Nah, jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.